Kita sebagai seniman, nah sekat open ya, lesu, semangat lesu, penjual lesu, festival. Maka kita coba untuk membangkitkan sama mereka. Kerja juga lagi bangkit. Saya kemarin 4 tahun jangan, 4 tahun jangan tidur di rumah, tanpa aktivitas, tanpa bisa berkarya karena energinya nol. Mungkin setelah 16 lalu yang dibangkitkan lagi oleh beliau yang di atas. Yang mungkin berkarya lebih gila, lebih ekstrim, lebih wah, dan lebih menonjol karena saya kebetulan ekonomi di rumah nggak mampu dan ada lukisan, makanya kita lebih bebas berkarya, tidak dekat oleh pasar, tidak dekat oleh order, tidak dekat oleh apapun, bebas, apa kena hari tadi udah. Dalam sejarah seni, tidak sedikit seniman yang lahir dari kegelisahan, dari rasa tak cocok terhadap dunia yang terlalu rapi dan masuk akal. Mereka sering dicap aneh, nyeleneh bahkan gila. Namun justru di sanalah kewarasan menemukan bentuknya yang paling murni. Abud adalah salah satunya. Ia bukan seniman yang lahir dari akademi atau kurikulum seni baku. Kesenimanannya lahir dari luka kecil masa kanak-kanak, obsesi yang tertunda, dan keberanian untuk berdamai dengan kegilaan dirinya sendiri. Abud lahir di Banjarbatan Ancak, Desa Mas Gianyar pada tanggal 18 September 1979. Ia bernama asli Ika Dek Rudiantara. Dunia seni lebih mengenalnya sebagai Abud Art. Kini, Abud Art bersama rekan-rekannya di Happy Drawing Community menggelar pameran lukisan bertajuk Kebangkitan Seni Warna Indonesia pada tanggal 14 Februari 2026 di Toko Seni Warna, Desa Lotundu Ubud Gianyar. Pameran ini dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali yang juga istri Gubernur Bali, Putri Suwastini Koster. Pameran ini lahir dari sebuah kesadaran kolektif akan pentingnya seni sebagai medium pemulihan baik secara kultural, sosial maupun spiritual pasca keterpurukan panjang akibat pandemi COVID-19. Pameran ini tentunya dipelopori oleh Abud Art, seorang seniman yang merepresentasikan perjalanan sunyi sekaligus heroik seorang perupa di Bali. Dalam pameran Abud menuturkan, selama kurang lebih 4 tahun ia mengalami fase tenggelam dalam dunia seni rupa, nyaris tidak aktif melukis, terhenti oleh keadaan dan dipaksa berdialog dengan dirinya sendiri. Namun justru dari keheningan itulah lahir kesadaran baru, hingga akhirnya ia bangkit dengan semangat berkarya yang semakin menggebu, jujur, dan penuh energi kebaruan. Dia menjuluki dirinya sebagai seniman gila yang sadar dirinya gila. Kebangkitan tersebut tidak berdiri sendiri. Melalui pameran ini Abud kembali merangkul para seniman Bali, khususnya di Gianyar serta seniman luar Bali, untuk menghidupkan kembali simpul-simpul komunitas seni yang sempat terhenti. Pameran ini menjadi ruang temu, ruang solidaritas, sekaligus ruang penyembuhan kolektif baik bagi seniman perorangan maupun komunitas seperti Happy Drawing Community, yang perlahan kembali menemukan denyut kreatifnya. Ini yang sebenarnya ini tema yang sendiri, ngatur sendiri, baca sendiri yang keluarkan, semuanya sendiri. Tapi dia hanya teman-teman sebagai follower. Mereka nggak berhak loh, memberi saran, oh begini bu, no, tunjukkan. Jangan ini kreativitas sendiri. Apapun di sini, semuanya sini kreativitas sendiri. Hasil buah pikiran sendiri. Mereka teman-temannya hanya pengikut saja. Karena dengan cara begitu, yang otoriter hanya sebagai seniman untuk event ini. Kenapa? Dia lebih gampang kerjanya, dia lebih fokus kerjanya. Kalau kita banyak pikiran, si A ngusul kene, si B ngusul kene, benyatik. Betul semua ini kita sami, ini kita ada semua ada kerayuan kita sami, kita berjaya lagi selama Bali selama Indonesia. Ayo kita berjaya lagi, kita bangkitkan lagi selama kita bangkitkan lagi semuanya. Waktu kita waktu kan sekarang memang bingung nih itu loh, tapi saya coba melihat rame. Mungkin jadi cuma mereka melihat mana kan? Ayo kita tetap semangat, tetap berkarya. Dan tolong jaga karya kalian. Dan ngobrol barangnya, ngobrol lu di sana itu kan menjatuhkan. Biasanya buat terpesantik bapak dong ini yang buat kita seniman Bali hancur apa? Kamu seniman kuning 50%. Komisi kepersen untuk guiding itu yang hancurkan perasaan itu hancurkan perasaan. Dan tolong saya minta kepada pemerintah, tolong itu dikasih
Solusinya apa? Ada usul ide. Tolong kasih yang pertama itu. Toko asal tidak boleh lagi ngasih komisi 50%. Siapa yang melanggar jangan polisi dan kawan-kawan. Apa itu untuk menjaga kami para seniman dan pengrajin untuk bisa hidup. Sementara itu, Putri Koster mengapresiasi pameran lukisan yang dipelopori oleh Abud Art. Ia mengajak para seniman lukis untuk tetap mempertahankan kualitas di tengah kelesuan pasar yang terjadi saat ini. Dalam kesempatan ini, ia juga tak lupa berpesan kepada seniman lukis yang ada di Bali untuk melestarikan ciri khas lukisan Bali. Yang mengapresiasi idenya Abud ini untuk mengumpulkan dalam satu tempat karya-karya seniman. Memang kita ke depannya harus lebih bergegas lagi ketika pasar sedang sepi, berkaryalah kita pertahankan kualitasnya. Kita tidak tahu kapan pasar itu akan ramai, kita sudah siap dengan karya-karya kita. Jadi ketika pasar sepi, kita jangan lesu. Yang membuka pameran IKN Darul Maulid itu ketika sedang COVID, dan Astokara UMKM yang mengayomi di Art Center itu ada peningkatan karya, peningkatan kualitas SDM. Nah, makin seniman-seniman lukis perupa khususnya dari berbagai aliran, dari berbagai gaya lukis, dari berbagai ciri dari pelukisnya yang ada di Bali, terutama yang sudah tumbuh dan berkembang di Bali. Itu yang mohon tugas kita generasi penerus itu adalah melestarikan. Kalaupun ada pengembangan, yang lestari tetap lestari, yang anak-anak mudanya mau berkembang silakan, tapi akan tradisinya masih tampak. Itu kekayaan kita. Nah, masalah kemudian akan ada bisnis di dalamnya, kita selalu falsafah hidup Bali adalah karamani evadikar stima panis kita desa. Kan berkaryalah kita, fokus pada hasil karya kita. Hasilnya, pahalanya, semesta yang menentukan. Kapan? Semesta yang menentukan. Berapa banyak, berapa populernya kita, semesta yang menentukan. Ujian kita adalah sabar. Sabar nggak kita menunggu untuk mendapatkan anugerah dari semesta. Pada pameran ini, lukisan karya Abud Art merepresentasikan ledakan energi batin yang lahir dari proses keterpurukan dan kebangkitan, melalui bahasa abstrak ekspresionisme kontemporer. Lapisan warna yang saling bertabrakan, goresan gestural, serta teknik tetesan cat menghadirkan kesan liar namun jujur, seolah merekam jejak emosi, luka dan pelepasan yang dialami seniman. Karya ini menjadi ruang pengakuan sekaligus perayaan, menandai kembalinya Abud Art dengan semangat kreatif yang lebih berani, reflektif dan penuh daya hidup. Sebagai seorang seniman gila di Indonesia, Abud juga cakap dalam menghandle kegiatan atau sering disebut event organizer. Terbukti dari berbagai kegiatan yang telah dibuatnya berjalan lancar dan sukses. Tak hanya itu, pada pameran lukisan ini, Abud juga menuangkan jiwa sosialnya kepada masyarakat. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagi kasih kepada anak-anak panti asuhan dan penyandang disabilitas. Kedepan, Abud Art juga berencana akan menggelar pameran secara virtual, yang bertempat di toko seni warna. Tim Liputan melaporkan.